everyone, it's me, Alyssa, back again with another video. If you haven't already, make sure to check out my previous video showcasing my travel journey back home from Los Angeles during this pandemic. Nah, karena aku kemarin dapat banyak pertanyaan mengenai COVID-19, di video ini aku mengadakan Q&A bersama Dr. Adrian Setiaji untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, in hopes to clear things up for you guys and answer questions you guys might have. I hope you guys enjoy this video. Halo Dr. Adrian, thank you so much udah mau kolaborasi dengan saya untuk membahas topik pandemi yang sedang terjadi saat ini. Sebelum kita mulai, apakah dokter bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Jadi kalau aku, nama lengkap aku kan Adrian Setiaji. Terus kebetulan sekarang sih lagi di Bandung, soalnya lagi ambil program spesialisasi, itu tentang rehabilitation medik. Terus kalau aslinya sih dulu dari Semarang, sempat kerja di Jakarta, tapi sekarang lagi fokus spesialis. Gitu aja paling. Oke, dan tanpa menunggu lama lagi, let's dive into the questions. Pertama-tama, everyone would probably mau tahu COVID-19 itu apa sih? Oke, jadi COVID-19. COVID-19 itu kan coronavirus 19 ya. Nah, coronavirus berarti ini yang pasti infeksinya virus. Ya, terus kenapa bisa kita sebutnya corona? Kalau corona itu memang udah dari research-nya sih, udah dari penelitinya itu memang disebutnya corona. Why? Soalnya, jadi sebenarnya itu corona itu kayak kita bilang tuh jenis, kalau hewan itu kita kategorikan itu hewan ini tiger. Nah, tiger itu kan ada macam-macam tuh, misalnya ada macan tutul, Sumatran atau apapun. Nah, corona ini juga sama, jadi nama gedenya itu corona. Tapi jenisnya macam-macam, contohnya apa? Contohnya ini, yang sekarang ini COVID. Yang sebelumnya ada juga SARS. SARS pernah dengar kan, Liz ya? Iya. Nah, SARS itu juga corona. Terus MERS, ya. Jadi SARS itu kan Southeast Asia Respiratory Syndrome. Itu juga corona. MERS yang Middle East itu juga corona. Nah, jadi sama-sama kalau kita bilang genusnya itu sama-sama coronanya, tapi tipenya kayak spesifik detail-detailnya dia, morfologinya gitu beda-beda. Kalau boleh tahu itu compared to corona bersih yang lain, COVID-19 itu lebih buruk atau gimana ya, lebih fatal? Kalau kita bilang gitu tuh gini, dia memang COVID-19 itu highly infectious. Ya, highly infectious jadi nular ke orang, transmission ke orang itu cepet banget, gampang banget. Orang makanya sampai seluruh dunia around the world kan kenanya gila-gilaan kan, banyak banget yang kena. Tapi kalau kita ngeliatin statistiknya, itu sebenarnya kayak fatality rate-nya, angka kematiannya, itu cenderung rendah. Kalau kemarin di data yang ada itu beda-beda sih, tiap country beda-beda. Itu average-nya tuh 3-6%. Kalau 3-6% kan kita berarti, let's say aja hitungannya kan 100 orang kena, mungkin sekitar 3-6 orang yang meninggal. Nah, itu kalau kita lihat dari fatality rate itu sebenarnya itu nggak yang fatality. Tapi memang ini highly infectious. Dan dibanding yang sebelumnya, kenapa yang SARS, MERS itu yang ini kayak dibilang lebih gawat dan itu jadi global pandemi soalnya seluruh dunia. Soalnya memang karena yang pertama, kalau aku lihat itu highly infectious, sama yang kedua itu obatnya memang sekarang itu kita masih belum tahu apa obatnya. Kita pakai yang dulu yang berhasil di SARS, dulu yang berhasil di MERS, itu memang ada yang berhasil, tapi nggak semua case bisa gitu. Jadi memang masih di searching terus. Terus kalau misalnya kan sekarang karena kita semua karantina nih, banyak yang kayak Gojek makanan atau kayak pesan makanan delivery. Yeah. Terus kalau COVID-19 itu dapat menyebar melalui makanan nggak sih? Gini, jadi kalau ditanya bisa atau enggak, terutama dari Gojek food delivery ya, itu bisa aja. Bisanya itu dari mana? Kalau aku bilang itu bisa dari makanannya, bisa dari misalnya packagingnya juga. Nah, makanya sekarang kan Gojek, apapun lah online food service itu kan, mereka kan sekarang ada tuh macam-macam. Kemarin aku juga waktu sempat beli juga tuh kan ada kartunya tuh, kayak kartu misalnya serve apa namanya yang orang nyajiinnya itu dia suhunya berapa, namanya siapa. Jadi buat mastiin dia tuh kira-kira tuh ada kayak sakit atau enggak. Nah, soalnya kalau dan tiap resto itu seharusnya tuh ada waktu nyajiin itu tetap pakai face shield. Kalau kamu pernah lihat kan paling face shield yang segini tuh, yang orang-orang pada. Nah, itu juga penting. Soalnya kan kenapa? Utamanya dari COVID ini kan droplets. Droplets itu kalau kita bilang itu kayak air liur kita, saliva kita. Ya, tapi bentuknya memang kecil-kecil. Nah, itu tuh bisa banget kalau misalnya nggak pakai ini, amit-amitnya tuh lagi ngomong, kan ada di makanan kita,
Nah itu juga takutnya bisa. Oke. Nah tapi memang sejauh ini sih kalau aku bilang resto-resto kayaknya loh ya, ini udah pengamanannya itu udah ketat, dan lagi packagingnya itu kan juga udah wrapping plastiknya kan udah macam-macam. Nah, kan? Nah itu jadi kalau bisa, kalau memang beli dari order itu, nah sebelum ke tempat makan mungkin let's say di rumah tuh ada tempat yang agak, kita bilang bukan meja yang memang agak dirty, maksudnya memang ini tempat barang dari luar situ semua, nah buka di situ, open di situ semua, terus dipindahin di piring bersih, piring makan, udah pindah ke meja makan, jangan lupa kita harus tetap habis kita buka, kita harus langsung cuci tangan lagi pakai sabun, terus langsung kita makan. Itu aja sih paling. Virus COVID ini sebenarnya bisa hidup di udara bebas gak ya? Atau cuman spot-spot tertentu? Kayak banyak yang sekarang membilang kalau COVID itu gak bisa terbang. Jadi kalau kita buka jendela itu gak bakal kena. Itu benar gak sih? Oke, jadi memang research tentang COVID itu kan masih jalan terus. Dulu awalnya dibilang itu droplets doang. Terus kemarin mungkin sekitar 1 month ago udah dibilang bisa transmission by airborne. Jadi bisa terbang-terbang. Tapi setelah di clarification lagi, biasanya aku lihat tuh dari WHO or CDC, itu bilangnya memang droplets. Soalnya kenapa? Soalnya jadi si coronavirus ini partikelnya itu gede. Jadi secara virus itu ukurannya gede. Jadi dia kalau misalnya orang droplets keluar, tetap bisa. Kira kan physical distancing kan minimum 1 meter kan. Nah dari penelitiannya itu juga sama. Jadi kira-kira kurang lebih 1 meter itu virus udah drops. Virus corona ini kalau droplets itu dapat hidup berapa lama di barang-barang atau kayak di spot-spot tertentu? Barang-barang. Nah ini di barang-barang itu kemarin juga masih research juga. Tapi kalau dari hasil yang terakhir itu misalnya kayak di barang-barang mungkin di let's say di handphone kita atau di table itu memang bisa sampai a couple hours, maximum until 1 day itu bisa. Tapi itu juga depends on itu dari lingkungan sekitarnya. Jadi misalnya itu kalau lebih kemarin ada kayak penelitian juga, misalnya ada yang lebih lembab atau apa, itu bikin virusnya lebih gampang tetap bertumbuh, tetap berkembang, tapi itu masih tanda tanya. Jadi masih belum bisa dipastiin. Cuma kalau aku bilang rata-rata paling enggak a couple of hours itu bisa. Jadi misalnya barang-barang yang sering dibawa keluar pasti handphone, dompet, misalnya ada tablet, terus kalau misalnya itu pakai kalung atau gelang itu juga harus dibersihin ya. Gitu. Cara bersihinnya itu pakai disinfectant spray yang alkohol, itu apa cukup atau cara pembersihan itu caranya kayak gimana ya? Biasanya kalau aku desinfektan itu bisa, desinfektan spray dengan alkohol itu kan itu bisa. Yes. Jadi kalau habis keluar rumah, barang yang kita punya itu udah langsung didesinfektan aja, terutama dari handphone, tablet, apapun. Nah, tapi yang penting jangan desinfektan ini jangan disamain sama hand sanitizer. Okay. Ya, kemarin kan juga ramai orang yang misalnya di billing chamber-nya itu kan sterilization. Nah, tapi kalau kemarin yang sebenarnya sterilization itu bagus, tapi bahannya liquidnya apa yang dipakai. Nah, kebanyakan itu kan liquidnya liquid untuk yang ini disinfection dari barang-barang. Nah, padahal untuk disinfection barang-barang itu harusnya nggak boleh kena di tubuh, terutama nggak boleh masuk ke, kan kalau disemprot kan nggak gede, kan kita kan tetap inhale kan. Nah, sebenarnya itu juga nggak boleh. Nah, jadi benar-benar dibedain kalau yang disinfection ke barang-barang apa, kalau yang pagi keluar rumah cuci tangan susah harus bawa hand sanitizer. Terus kenapa ada COVID-19 carrier yang orang-orang yang kayak asymptomatic yang nggak kelihatan ada, tapi ternyata mereka yang malah yang sebarin virus ini padahal mereka kayak oke-oke aja. Jadi gini, memang kategorinya itu kan ada beberapa lah. Yang carrier ini kan kalau di Indonesia kan kita bilang OTG, orang tanpa gejala, asymptomatic. Nah itu bisa banget. Jadi soalnya itu memang COVID-19 itu sebenarnya main tuh dari antibody kita, immunity kita. Ya, jadi kalau immunity-nya kita bagus, kita nggak punya gejala. Jadi, let's say, sorry aja, mungkin siapapun yang kita temuin atau semua orang yang kelihatannya baik-baik saja, memang kita, ya bukan suson ya, bukan kita kayak negative thinking, tapi kita memang harus kayak agak curiga nih. Kita memang sekarang kan harus physical distancing, kita harus merkirain ini, kita nggak ngerti. Karena bisa aja nih yang normal ini ternyata carrier. Itu karena berhubungan sama imunnya. Soalnya rata-rata kan yang carrier itu kan kebanyakan kan masih usia muda. Misalnya sekitar kita, let's say itu kita usia produktif itu kita bilang itu 18 sampai 40-50 tahun lah.
Itu kebanyakannya di situ, soalnya immunity kan juga masih bagus. Kan? Nah, itu dia yang nyebabin jadi virusnya tuh sudah ada di kita, tapi karena imunnya kita bagus, jadi nggak muncul gejala, nggak ada fever, nggak ada sore throat, batuk, sesek, gitu nggak ada semua. Oke. Dan sebagai kayak carrier, kayak sebagai orang-orang muda gini, cukup gak sih kayak karantina 14 hari? Jadi kalau memang stay at home, itu memang sekarang kan lagi protokolnya itu penting tuh, stay at home. Tapi yang sebenarnya utamanya itu lebih ke physical distancing. Kita tujuannya kita stay at home. Kita kan jadi minimize kita ketemu sama orang banyak, sama kemungkinan kita lagi pergi ketemu siapa kan kita minimize itu. Jadi tujuannya makanya kenapa perlunya stay at home sementara quarantine itu soalnya kalau kita lagi keluar, misalnya mungkin kan kalau sekarang kita keluar kan paling utama ke grocery kan. Nah, ke grocery kan kadang kan ramai kan sekarang, apalagi sekarang aja grocery makin ramai tuh kayak awal-awal. Sekarang udah balik normal lagi kayaknya rasanya. Grocery makin, nah itu kan kita juga nggak ngerti juga, kita masih aware. Nah, jadi memang pentingnya quarantine ini itu tujuannya. Dan kalau aku bilang sih itu memang quarantine ini penting banget. Kalau nggak ada keperluan keluar rumah, nggak ada kerjaan yang urgent atau apapun yang urgent, itu sebaiknya nggak usah. Apalagi terutama aku bilang itu buat elderly, buat orang-orang tua. Elderly, terus sama orang yang punya comorbid. Comorbid itu punya penyakit misalnya nih, let's say dia masih mungkin usia 40 gitu, tapi dia punya semacam cancer atau dia semacam hypertension, diabetes. Nah, itu kan juga pengaruh ke immunity-nya. Jadi kalau immunity-nya rendah, dia lebih gampang kena. Itu yang lebih harus di-aware. Oke. Dan kalau misalnya saya lagi mau pergi belanja nih ke supermarket, terus pulang-pulang, apa harus langsung mandi dan keramas atau kayak untuk prevent? Kalau aku ditanya sih iya. Kita mau keluar apapun, memang kadang gini ada yang tanya, misalnya Dok, kalau emang keluar nggak ketemu orang gitu, pasti nggak ketemu orang gitu, bisa perlu mandi atau keramas nggak gitu. Nah, gue juga kadang balik juga tanya, pasti nggak ketemu orang gitu. Terus, iya pasti nggak ketemu orang, tapi aware nggak kita tuh misalnya pas lagi jalan mungkin di grocery atau di mana gitu, lagi sebelahan sama orang jalannya deket gitu, aware gak itu, maksudnya ngerti gak ada orang itu. Nah itu juga nggak aware sih. Nah itu dia. Jadi menurutku tuh walaupun kita memang pergi keluar, itu kadang itu kalau aku bilang kan kita bisa sih benar-benar aware, oh iya aku nggak ketemu siapa-siapa. Tapi kadang juga kan kita nggak tahu pasti, kita kan pas pergi kita ketemu orang nggak kenal, kita cuma lewat gini, tapi jaraknya kurang less than 1 meter, itu kan juga kita tetap perlu hati-hati. Nah menurutku amannya udahlah pulang langsung mandi, keramas gitu. Memang sampai capek ngelakuinnya sih, apalagi kalau aku kan juga sering rutinity di luar kan, kalau harus ke hospital, kadang keluar itu mungkin ke grocery atau apa, pulang ya harus mandi, harus keramas. Terus kalau misalnya these COVID carriers, mereka ambil PCR test, apa masih tertulis negatif atau PCR test sendiri bisa mendetek COVID ini? Kalau PCR ini malah justru memang yang sampai sekarang pemeriksaan yang paling accurate. PCR itu kan jadi kan kita kan swab dulu kan, kita swab misalnya orang di kita swab di tenggorokan, terus kemudian di PCR. Nah itu memang yang sejauh ini yang memang kita pakai untuk detection COVID yang accurate. Kalau kita curiga swabnya positif, itu kan udah aware. Biasanya kita buat confirmnya kita 2 kali. Jadi setelah 1 positif, dicek ulang 2 ternyata memang benar-benar positif, itu udah confirm. Sebenarnya 1 positif pun udah ini sorry to say ini COVID gitu. Tapi memang udah protokolnya kita masihin dengan 2 swab. Dan kalau PCR test kan dokter tadi udah bilang kayak itu the most reliable test sekarang. Tapi kalau rapid test sekarang banyak banget yang keluarin rapid test. Dan itu katanya belum efektif untuk menentukan positif atau negatif COVID itu. Terus kenapa masih digunakan ya? Ini difficult to answer. Difficultnya soalnya gini, kalau aku jujur pribadi ditanya sih, rapid test sama PCR ya udah pastilah pilih PCR, udah pasti. Kalau rapid test ini soalnya kan memang kemarin info yang ada in our country Indonesia kayaknya udah belinya rapid udah terlalu banyak gitu. Jadi ya mungkin let's say dipakai juga mungkin kan supaya nggak mubazir atau apa gitu. Kalau pandangan aku, tapi kalau aku ditanya penting mana, ya pasti jelas yang PCR. Soalnya kan kalau rapid test ini tuh intinya itu kan dia deteksi itu bukan COVID-nya, bukan virusnya. Nah, kalau PCR kan dia bisa detection kayak COVID-nya virus. Tapi kalau yang rapid test ini dia tuh antibody-nya. Jadi antibody kita.
antibody kita itu misalnya, jadi kalau rapid test itu positif, itu kan berarti antibody kita tuh sedang kayak aktif ngelawan suatu antigen atau partikel asing yang masuk. Nah itu tuh sebenarnya bisa apapun, nggak tahu itu bisa COVID, bisa apa, itu bisa macam-macam. Dan itu sebaliknya, kalau yang rapid testnya negatif, itu juga belum tentu aman. Soalnya kalau pada fase, kan mungkin pernah dengar yang COVID ada incubation period kan, 14 days itu kan. Nah itu kalau pada waktu masih dalam kurang dari 14 days itu kalau di rapid test itu rata-rata hasilnya masih negatif. Balik ke topik ke mall. Pas masuk kan selalu disuruh cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Itu udah cukup aman belum sih? Atau harus pakai kayak sarung tangan medis lagi? Kalau aku bilang itu tetap cuci tangan itu semua pasti. Kalau mau lebih safe, aku bilang lebih ke masker yang pasti. Masker medis. Masker. Sebenarnya masker medis atau mungkin masker kain, kan kemarin juga sempat di sosial media macam-macam, masker kain juga nggak masalah. Ya selama itu, aku aja kalau keluar nggak di hospital aku pakai masker kain. Memang efektivitinya itu lebih rendah daripada masker medis efektivitinya, tapi tetap bisa untuk protect kita dari research manapun tuh aku baca juga itu tetap bisa. Dan apalagi memang sekarang lebih dianjurin kalau kita ke tempat yang misalnya mungkin kayak let's say mall, bukan yang kayak hospital atau yang semacam healthcare gitu, kita lebih baik yang masker. Terus kemudian kalau masalah sarung tangan itu sih, kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak sampai yang terlalu penting-penting gimana, asal memang kita tuh kalau bisa kemana-mana bawa hand sanitizer. Jadi memang kita lagi di mall, ya udahlah kita mall udah buka nih, kita lagi mau shopping, kita lagi mau lihat-lihat, habis pegang-pegang mungkin ya kita harus hand sanitizer dulu. Kalau hand sanitizer itu kan mereka membunuh bakteri ya, bukan virus. Itu tapi tetap efektif untuk pencegahan. Di alkoholnya itu juga bisa untuk bunuh virusnya. Jadi nggak cuma bakteri sebenarnya, virus juga. Jadi semuanya sih. Oke. Next question, binatang itu bisa nggak sih dapat corona? Kalau kita misalnya punya anjing atau kucing di rumah, itu bisa nggak sih? Oke, ini kemarin juga sempat ramai nih Tanya. Soalnya waktu awal-awal COVID kan dibilangnya kan itu kan zoonosis kan dari hewan. Soalnya kan baca beritanya awal-awal nggak list yang dari Wuhan. Soalnya orang Wuhan kan it-nya kan ekstrim kan, entah itu kelawar atau kura-kura atau apapun. Nah, itu memang awalnya kita bilang zoonosis, terus penelitian sampai sekarang itu kayaknya itu udah dibilang nggak zoonosis, nggak lewat hewan. Tapi itu masih, sekali lagi aku masih belum bisa confirm, soalnya penelitiannya itu masih jalan terus. Penelitian di dalam virus medis itu nggak bisa kita pastiin nggak bisa kita pastiin dalam short time period. Itu mesti kayak long time. Nah, tapi kalau aku paling tipsnya gini, kalau kita punya misalnya hewan pets, apapun lah, anjing atau apapun, sebisa mungkin kalau menurutku juga tetap stay at home. Jangan, tetap harus physical distancing. Soalnya kenapa? Misalnya kita nih lagi take a walk keluar. Kita nggak sengaja ketemu temen lah, ketemu orang siapa, ngeliat pestnya, lucu nih, kita apa nih, biasalah kita mainin, gini, orang lain mainin, lah kan kita nggak ngerti kan orang lainnya itu kan, entah itu carrier atau dia normal, kita nggak ngerti. Waktu kita mainin kan droplet juga nempel di badan, di bulu-bulunya, nah sampai rumah kita juga main-mainan, takutnya sih dari situ. Kalau menurutku sih gitu aja sih. Sementara semua di physical distancing. Oke. Dan kalau COVID ini sekarang kan banyak social distancing dan kayak karantina diri, dan jadinya dampak bagi kesehatan mental itu gimana ya? Kalau kesehatan mental aku bilang gini sih, mesti kan kita kayak kerasa jenuh kali ya, gitu ya kan. Terus kalau Alicia sendiri gimana selama COVID gini yang dirasain mentalnya oke, fine aja, atau mungkin ya bosen atau apa gitu? Lumayan ngedrop sih, soalnya aku lumayan extrovert, jadi aku perlu kayak interaction sama orang lain, tapi sekarang kayak orang nggak mau aku ketemu, kayak nggak mau ketemu sama aku, jadi ya lumayan ngedrop. Kalau dokter sendiri, aku sendiri juga introvert, extrovert. Ada temanku yang bilang aku introvert, extrovert, tapi aku sebenarnya lebih ke extrovert. Soalnya aku juga orangnya nggak bisa diem di rumah. Nggak tahu lah, itu maunya keluar terus. Itu awal-awal COVID, aduh gila, stres sih. Rasanya itu di rumah terus gimana. Tapi mau gimana pun kan ini juga reality yang ada. Kita harus
menurutku sih pentingnya di sini kita memang harus cepat adaptation. Aku juga sering sebut kita harus cepat move on juga dari misalnya kita tuh yang kebiasaannya kayak gimana, yang ingin keluar, tapi karena reality gini memang kita adaptation. Nah dampaknya menurutku itu memang kita tuh lebih ke ya kayak Alicia tadi, gampang ya kayak mungkin nggak sampai stres ya, tapi kayak bosen lah, jenuh lah. Terus juga mungkin ada juga kan dampaknya itu kan yang kayak anxiety, khawatirnya berlebih. Misalnya melihat beritanya ngeri-ngeri, apalagi lihat hoax tuh kan macam-macam kan itu. Kadang hoaxnya, aku juga sering dapat WhatsApp dari teman, dari keluarga, hoaxnya tuh macam-macam banget itu kan. Itu juga bisa dampaknya kan paling di situ. Dan kalau aku sih tipsnya untuk mental ini, misalnya nih, untuk kita nih sama-sama yang ekstrovert, itu biasanya sih aku rutin ini aja, video call sama teman-teman. Paling nggak tetap ada interaction. Itu sih video call mungkin kayak diatur lah sehari sekali, sehari sekali. Terus biasanya video call apapun lah, cerita-cerita, ngegame online. Kadang aku juga searching kan game online apa nih yang bisa dimainin kan rame-rame kan. Entah apa udah nyoba macam-macam. Terus online video call apa tuh olahraga, sport online, sport conference sama teman-teman tuh juga aku kadang ngelakuin gitu. Paling kalau dari aku gitu sih, memang awalnya walaupun kita tetap masih bosen, walaupun kita udah ketemu tapi nggak keluar gitu memang juga bosen, tapi memang ya perlahan-lahan bisa nyesuaiin. Ini ada 2 pertanyaan lumayan lucu yang aku dapat. Itu yang pertama, itu kan sekarang banyak disinfektan sama hand sanitizer kan semua pakai alkohol. Terus jadi tanyain jika corona mati gara-gara sabun atau alkohol, apakah penderita dapat dianjurkan untuk minum alkohol juga? Wah, kalau diajarin aku udah minum terus nih kayaknya. Jadi gini, soalnya gini, kalau memang sih pasti pertanyaan itu pasti ada yang keluar. Saya juga sempat ada yang tanya, tapi jawabannya gini, kondisi corona waktu di luar tubuh kita sama di dalam tubuh kita udah beda. Kalau di dalam tubuh kita itu udah masuk ke sel-sel kita, udah masuk ke pembuluh darah. Nah kalau kita minum alkohol kan nggak sampai masuk tuh pembuluh darah, ya kan? Cuma ke saluran pencernaan udah nanti keluar. Nah yang penting juga di sini itu memang dari WHO juga itu kan lagi promosi juga untuk stop smoking dan stop alkohol. Kalau smoking itu memang jelas lah, soalnya kan smoking kan bisa damage dari sel-selnya dari saluran nafas, ya entah itu di tenggorokan, di lung itu bisa jadi ningkatin risiko COVID. Kalau alkohol itu dari penelitian, kalau misalnya sampai udah minumnya kebanyakan, nge-high, over, itu bisa nurunin limfosit. Nah, limfosit ini salah satu white blood cell. White blood cell itu kan ada beberapa tuh, ada neutrophil, eosinofil, macam-macam, limfosit. Nah, limfosit ini yang memang dari perannya itu bisa untuk bantu nangkal infeksi virus. Nah, jadi makanya nih, yang lagi seneng minum ditahan dulu aja. Biar safe, biar aman. Dan sekarang kan kayak masker itu sangat penting ya untuk dipakai. Tapi banyak banget yang sering sesak napas dan nggak bisa nafas properly saat pakai masker. Jadi tanya, kalau tidak bisa nafas saat pakai masker medis, apakah saya akan mendapatkan kerusakan otak karena kekurangan oksigen? Oh oke. Masker medis. Sebetulnya masker medis kan ada 2. Yang surgery yang biasa, yang mungkin kamu lihat yang hijau itu biasa, sama yang N95 yaitu yang biasanya health worker pakai yang sampai kopi ini kan. Kalau yang N95 itu memang udah sesek tuh. Itu pakai memang sesek. Soalnya memang supply-nya memang bener-bener itu kalau kita bilang itu dia bikinnya itu memang partikelnya kayak rapet gitu, jadi memang udara tuh masuk terbatas, itu memang sesek. Nah, tapi kalau masker medis itu sebenarnya itu is okay, masih nggak masalah. Cuma mungkin orang tuh masih belum kebiasa. Dari yang biasa gini kan terus pakai masker kan. Kadang pakai masker terus juga tuh aku juga kayak kesannya kalau aku bilang tuh kesannya tuh kita kayak sesek. Tapi sebelumnya enggak. Jadi menurutku juga itu nggak perlu dikhawatirin sampai itu damage ke otak atau gimana. Damage ke otak tuh misalnya kalau kita benar-benar nggak dapat oksigen. Kita nggak dapat oksigen itu sampai 2 menit, 3 menit, nah itu bisa damage ke otak. Tapi kalau masker sih aku bilang lebih ke kesan lah, mungkin kayak kita ngerasa nggak enak, nggak nyaman gitu. Menurut Dr. Adrian sendiri, apa pendapat kayak dokter tentang upaya pemerintah Indonesia untuk melawan virus ini? Tentang upayanya ya? Aduh, difficult to say juga. Jadi apalagi tentang sekarang yang new normal ini ya, new normal.
Kalau aku sendiri bilang sih new normal ini aku bilang tapi dari segi medis doang, dari segi kesehatan. Soalnya kan kalau kita bilang COVID itu kan kita nggak bisa cuma segi medis, soalnya kan sekarang kan dampak ekonomi, orang kerja kan juga makin susah, ya. Jadi kalau secara medis doang sih memang masih terlalu cepat aku bilang new normal. Soalnya secara kan masyarakat Indo, sebenarnya nggak cuma Indo sih, bahkan mungkin di US bahkan kan juga udah dibilangin stay at home, physical distancing apa, tapi kan juga lama-lama juga bosen pada keluar, ya kan. Nah itu kan memang application dari new normal ini itu takutnya kan memang orang bisa keluar, tapi kan pembatasannya yang udah dipesenin tetap physical distancing, pakai masker itu sejauh apa kita kan nggak bisa kontrol itu. Apalagi orang misalnya mungkin kita nih kalau udah ketemu temen ya, aku akuin aja mungkin udah ketemu temen, udah seneng nih, udah heboh gitu, kita mulai lupa kan physical distancingnya, kita mulai terus udah kayak biasa, udah kayak ketemu biasa. Nah kadang gitu-gitunya kan kita nggak bisa kontrol, itu kan benar-benar perlu kontrol dari masing-masingnya. Jadi tapi ya apapun yang ada ini, tetap pesan aku sih ke semuanya ya, protokolnya itu kita tetap harus bisa pegang. Memang kita berusaha kayak keras ke diri kita, ketemu orang tapi kita jaga jarak dulu lah, kita tetap harus jangan lupa bersih, habis megang apa bersih itu tetap harus. Soalnya kan kita memang sekarang grafiknya di Indo kan grafiknya sebenarnya masih naik grafiknya even plateau aja belum, ya kan? Itu sih paling. Oke. Tapi new normal ini bakal terlihat seperti apa sih, dan apa yang kita harus lakukan selain itu, kayak apa kita beneran boleh keluar atau bisa tahan diri untuk kayak masih self quarantine walaupun new normal ini udah dianjurkan. Jadi gini sih, kalau menurutku kan new normal ini kan tujuan utamanya itu kan kalau aku lihat itu lebih di sektor ekonomi. Soalnya kan kalau enggak kan kayak gini terus, banyak yang nggak kerjaannya itu kan juga ekonomi pasti down. Nah, pemberlakuan new normal ini kan soalnya juga mungkin dari yang aku lihat supaya ekonomi itu paling nggak udah mulai ketata ulang. Nah, kalau aku jawab sih, menurutku kalau memang masih activity-nya itu kita bisa lakuin di rumah, nggak keluar, ya kita tetap di rumah. Kita nggak usah pergi-pergi, tetap kalau aku prinsipku sih nggak usah keluar selama itu nggak urgent. Tapi kalau memang perlu keluar karena kita berhubungan kerjaan atau apapun yang penting, ya udah kita tetap keluar, tapi itu dia protokol-protokolnya itu tetap harus diingat sih. Paling gitu aja. Okay. Terus kan juga ada kata-kata herd immunity ya yang sekarang lagi dijalanin. Bagaimana tanggapan dokter mengenai herd immunity yang akan diterapkan ini? Jadi kalau tentang herd immunity itu sih kalau aku bilang itu tetap lebih penting ke protokol-protokolnya kita sih yang ada itu. Walaupun memang ada kata-kata herd immunity itu, tapi itu kan tiap orang juga beda-beda, dan lebih baik aku tetap let's say protokol kita bahwa itu physical distancing, kita tetap jaga hygiene atau apapun itu yang diutamain aja sih. Menurutku sih itu sih. Okay. Jika orang ada imun tubuh yang baik, apa mereka bisa sembuh tanpa pengobatan? Dan dengan pengobatan itu, kalau bisa, beberapa persen kemungkinan untuk mereka sembuh? Oke, kalau kemarin aku lihat-lihat sih memang sembuh tanpa pengobatan itu kayaknya belum ada statistik pastinya. Tapi rata-rata memang untuk COVID ini memang butuh pengobatan, terutama yang udah gejala, pengobatannya macam-macam. Dan untuk yang nggak pengobatan itu memang tergantung dari daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita itu kebentuk ya dari kita protokol-protokol tadi, sama terus kita terutama jaga pola makan, lifestyle kita yang sehat. Baik itu makanya kan banyakin vitamin C, kemudian olahraga atau apapun itu, dan kalau kita punya imun yang bagus, kita memang nggak ada gejala apa-apa, pola kita hidup tetap sehat, itu tuh bisa sih beberapa, tapi nggak banyak sih, beberapa kasusnya itu yang virusnya itu memang udah hilang, udah sembuh, itu juga bisa. Tapi yang utamanya kalau memang sorry itu saya memang ada yang positif, ya kemungkinan memang tetap perlu pengobatan. Dan kalau orang tua dan balita itu kan tingkat mortalitasnya lebih tinggi ya, lebih bahaya lah buat mereka daripada compared to kayak kita yang masih muda-muda dan sehat gitu. Ada gak sih kemungkinan orang yang umurnya kayak di atas 40 tahun atau balita gitu pulih kembali kan corona? Tetap ada, bisa.
itu juga ada kok beberapa berita yang udah usia berapa tuh ya di Eropa mana tuh sampai usia hampir 100 udah sembuh. Memang jarang sih, itu sih jarang. Itu juga aku nemu juga kaget juga, wih hebat juga ini. Tapi yang penting gini, memang soalnya itu corona ini mainnya di kalau kita udah kena itu di daya tahan tubuh kita. Kalau pada orang tua yang tadi aku bilang punya elderly, ada comorbid, itu kan memang daya tahan tubuhnya cenderung lebih rendah. Karena daya tahan tubuhnya lebih rendah, jadi kan cenderung si coronavirus ini ya bisa nyerang macam-macam. Dari itu nafas kita, saluran nafas paru-paru terutama, tapi nanti bisa sampai ke ginjal atau apa, itu kan juga bisa. Kalau balita itu malah sebenarnya kemarin tuh ada penelitian juga yang bilang itu balita itu kayak rasionya lebih sedikit terkena COVID. Soalnya kenapa? Soalnya itu jadi kan COVID kalau virus nempel di tubuh kita kan ada reseptor. Ya, reseptornya di balita itu dari penelitian tuh ternyata reseptornya itu cenderung rendah. Jadi makanya tuh COVID itu angkanya di balita itu nggak setinggi yang lainnya. Kemarin aku ikutan webinar atau apapun tentang COVID ini, itu aku ada dengar itu. Dan tapi untuk tingkat kesembuhannya untuk yang balita ini yang udah kena itu memang cenderung lebih rendah daripada kita yang punya imunitasnya lebih bagus sih. Dan semua orang tanya, banyak banget yang nanya, kapan COVID-19 bisa kelar? Apa bisa hilang dari Indonesia atau perlu nunggu vaksin? Kapan bisa kelar ini? Aku juga udah tiap hari nunggu nih, kapan kelar? Udah di rumah terus bosen. Ini gini sih, kalau kemarin WHO kan juga ada bilang COVID-19 nggak bakal bisa hilang di dunia. Ada WHO kan ada declaration itu. Ya somehow susah bilangnya, tapi kalau aku memang bilang sih ada benernya juga nggak bisa hilang. Soalnya gini, kita on reality aja sakit-sakit virus, contoh aja influenza kan nggak benar-benar bisa hilang, ya kan? Nggak benar-benar bisa hilang, jadi tetap memang ada. Tapi memang angkanya setelah berjalannya waktu, setelah kita jalanin gini, pengobatannya ada, itu kan juga bisa mulai ketanganin. Jadi misalnya orang sakit flu, udah tahu nih obatnya. Nah, tapi kalau memang COVID ini memang itu masih dalam proses semua pengobatannya yang pasti spesifik, misalnya obat A pasti bisa ngobatin COVID, itu kan sekarang belum ada. Sekarang itu kan masih obat A mungkin bisa, B mungkin bisa, C mungkin bisa. Makanya di-combine tuh A, B, C dikenain semua. Soalnya karena masih probably, bukan yang confirm bisa dengan COVID. Nah, new normal memang kita tetap adaptation, soalnya kalau aku bilang nih kapan selesainya juga susah untuk predik. Ya, penting dari kita untuk nyikapinya sih, kita untuk behavior-nya kita gimana di COVID itu, di adaptation yang ada lah. Jadi walaupun masih ada new normal atau kayak kita udah quote on quote bebas dari karantina gitu, tetap aja harus waspadai dengan masker and kayak hygiene kayak dokter bilang kemarin tadi ya. Kalau apalagi untuk selama ini itu pastilah. Untuk kedepannya memang kita masih belum tahu lah, itu kayak perkembangannya gimana, itu belum tahu. Tapi ya pokoknya udah yang penting itulah kita adaptation sama keadaan sekarang yang ada, itu aja lah. Oke. Dan ada kata-kata penutup yang ingin disampaikan oleh Dr. Adrian? Kalau aku sih itu sih penting protokolnya jangan lupa, protokol yang sering banget aku ingetin bahkan di sosmed tuh ya physical distancing, stay at home kalau nggak perlu, keluar harus pakai masker, soalnya kita nggak bakal ngerti orang yang ada di luar siapa. Kalau keluar juga bawa hand sanitizer, atau kalau ada wastafel toilet udah harus cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Waktu pulang ke rumah jangan lupa desinfektan barang-barangnya yang ada, semua apapun yang kita bawa keluar. Terus, nah waktu mau masuk rumah juga sebisa mungkin misalnya di ruang tamu atau di mana itu ada tempat lah kita untuk pakaian-pakaian kotor kita memang di situ. Jadi kita waktu pulang rumah jangan langsung kita, duduklah santai-santai dulu di family room gitu, jangan sampai ya. Nah, kita tetap harus langsung mandi, langsung keramas ya. Sama untuk eat-nya sih aku bilang sih ya buah sayur pasti ya, fruit vegetable terutama yang mengandung vitamin C ya, misalnya kalau suka kiwi, strawberry, berry-berryan itu kan juga tinggi, orange itu juga boleh. Sleep-nya juga bagus, tetap di rumah tetap harus stay aktif juga ya. Dan untuk tentang new normal ini ke depan ya kita memang adaptasi ya. Yang bisa kita lakuin adaptasi lah. Soalnya memang realita yang ada itu COVID juga kayak gini kita memang dari kebiasaan yang udah
kita kebentuk biasanya kita sering hangout gini-gini itu kan memang agak susah. Ya, tapi disesuaiin aja. Kalau aku sih juga pokoknya udah mau gimana kita sesuaiin aja. Dari itu tadi yang aku bilang ke Lisha, conference call sama temen-temen atau apapun itulah. Sambil ya let's pray lah ini nggak tambah worse. Ini juga cepat selesai. Itu aja sih. Okay. Well, that concludes our interview. Thank you so much Dr. Adrian udah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang udah dikumpulkan.